love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God, yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, oh, for all my days. Shalom adik-adik, senang sekali Kak Charles bisa bersama dengan kalian pada ibadah pagi hari ini. Dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini.
Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Tuhan, kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berikan pengertian kepada kami, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Kami dapat memahami firman-Mu ya Tuhan yang akan dibagi kepada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 23. Mazmur 23. Oh ya, tema renungan Kak Charles pada pagi hari ini adalah No More Fear, tidak takut lagi. Mari kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berbahagialah kita semua yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Nah adik-adik, ada sebuah cerita. Ada seekor tikus yang begitu takut dengan kucing ya, sehingga suatu saat dia berpikir, supaya aku tidak takut, aku mau menjadi kucing. Lalu tikus itu berbicara kepada malaikat. Dia berkata, "Malaikat, aku mau menjadi kucing supaya aku tidak takut lagi dalam hidupku." Lalu malaikat itu melihat bahwa keinginannya baik, dan dia mengabulkan keinginan si tikus itu. Dan tikus itu tiba-tiba berubah menjadi kucing. Tikus itu begitu senang setelah menjadi kucing. Tetapi tidak lama kemudian, setelah dia jadi kucing, dia dikejar-kejar oleh seekor anjing. Dia menjadi takut lagi dengan anjing. Jadi takut. Terus dia berkata, andaikan aku menjadi seekor anjing, maka aku tidak akan takut lagi. Aku akan minta kepada malaikat supaya menjadikan aku seekor anjing. Lalu malaikat pun juga mengabulkan permintaannya, dan dia menjadi seekor anjing. Begitu senang dia menjadi seekor anjing. Tetapi suatu saat, tiba-tiba ada seekor harimau mengejar dia. Dia lari begitu ketakutan. Dia takut sekali dengan harimau itu. Lalu dia berpikir, andaikan aku menjadi harimau, maka aku tidak akan takut lagi. Aku akan minta malaikat untuk mengabulkan permintaanku. Lalu malaikat itu mengabulkan permintaannya, dan dia menjadi seekor harimau. Dia begitu senang menjadi seekor harimau. Dia berkeliling ke sana kemari. Lalu tiba-tiba ada seorang manusia yang mau membunuh dia, menembak dia gitu ya. Dia begitu takut, dia lari ketakutan. Lalu dia berpikir, andaikan aku menjadi seorang manusia, maka aku tidak akan takut apa-apa lagi. Dia minta kepada malaikat, dan malaikat mengabulkan permintaannya, dan dia menjadi seorang manusia. Dia begitu senang. Tetapi tiba-tiba dia baru sadar, ketika dia menjadi seorang manusia, dia takut dengan tikus, dia takut dengan kucing, dia takut dengan anjing, dia takut dengan harimau. Ternyata semakin menjadi seorang manusia malah menjadi banyak ya ketakutannya adik-adik. Lalu tikus itu berkata kepada malaikat, "Sudahlah, aku menjadi seekor tikus saja. Aku tidak mau menjadi siapa-siapa lagi." Lalu malaikat itu juga mengabulkan permintaannya, dan dia menjadi seekor tikus lagi. Nah adik-adik, setiap kita pasti pernah merasakan takut ya. Takut adalah sesuatu yang wajar.
Cuma masalahnya seringkali kita membiarkan rasa takut itu terus menghantui kita, mengendalikan kehidupan kita. Nah, jelas ini tidak boleh kita biarkan ya adik-adik. Rasa takut yang berlebihan hanya membuat kita tidak yakin dan tidak percaya akan kasih setia Tuhan. Ketakutan membuat kita lupa bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Saya pernah mendengar sebuah ungkapan ya adik-adik, bahwa manusia yang paling menyedihkan adalah manusia yang sepanjang hidupnya berada di luar rumah Tuhan, yang tidak pernah berkata Tuhan adalah gembalaku. Nah adik-adik, saat kita mengalami ketakutan, ingatlah akan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Di segala keadaan Dia adalah Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kita. Amin. Dan Daud mengatakan ini dalam Mazmur melalui perkataannya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dalam Mazmur pasal 23 ini Tuhan menggunakan ungkapan yang terdapat dalam perjanjian lama di dalam Yesaya 40 ayat 11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Di sini katakan di mana Tuhan menyamakan dirinya menjadi seperti seorang gembala ya, untuk menggambarkan dan melukiskan betapa besar kasih-Nya untuk setiap anak-anaknya. Nah, dengan menggunakan kiasan seperti ini adik-adik sebagai gembala, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia bertanggung jawab atas setiap kebutuhan domba-dombanya, yaitu kita semua. Tuhan akan membimbing kita ke air yang tenang. Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Tuhan akan selalu menuntun kita ke jalan yang benar. Tuhan akan menyertai kita di dalam lembah kekelaman yang kita lalui. Tuhan akan melindungi kita dari hadapan musuh kita. Dalam Mazmur 23 tadi, ini merupakan suatu gambaran ya, yang menenangkan hati kita ya adik-adik, di mana kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin buruk, yang semakin jahat ini. Di dalam Yesaya 2 ayat 22 dengan tegas dikatakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Adik-adik, kita harus terus berharap kepada Tuhan. Kita jangan berharap kepada manusia ya. Kalau kita terus berharap kepada Tuhan, kita tidak mengandalkan diri kita tidak mengandalkan siapapun, maka kita akan merasakan damai sejahtera, kita akan merasakan sukacita. Kalau kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan merasakan bahwa Tuhan adalah sungguh-sungguh gembala kita yang baik, yang tidak akan meninggalkan kita semua. Nah, kita belajar dari Daud ya adik-adik, ketika dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Saat itu ia sedang mengalami situasi yang sangat tidak baik. Dia begitu terdesak, dia begitu ketakutan. Tapi Daud mengatakan hal yang paling penting. Daud dengan yakin katakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ya, Daud merasa dia adalah seperti seekor domba. Ya, demikian kita juga semua adik-adik, kita semua adalah domba. Tuhan adalah gembala kita. Domba adalah hewan yang tidak mampu, yang tidak dapat hidup jauh dari sang gembala. Karena domba tidak dapat mencari makan dan minumnya sendiri. Bahkan domba tidak mampu melindungi dirinya sendiri dari serangan hewan yang buas. Dengan kata lain, domba adalah seekor hewan yang sangat lemah. Sehingga ketika Daud berbicara tentang Tuhan adalah sang gembala, ia berpikir bahwa Tuhan adalah pelindungnya. Di ayat 1 dikatakan, takkan kekurangan aku bersama Tuhan. Kita tidak akan kekurangan apapun adik-adik. Kita akan puas, kita akan merasa cukup dengan pemeliharaan gembala kita yang baik. Kasih setia Tuhan akan terus kita rasakan. Bahkan ketika kita mengalami kesulitan hidup, khususnya di tengah-tengah pandemi ini ya, Dia akan terus menyatakan pemeliharaannya kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Di ayat 2 dikatakan, ia membaringkan aku. Ini maksudnya Tuhan akan memberikan kita keamanan, ketenangan ya. Tuhan akan membaringkan kita dari rasa cemas, rasa ketakutan kita.
Dikatakan di ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku. Ketika kita putus asa, ketika kita merasa lemah, Tuhan Gembala yang baik akan membangkitkan kita kembali, menyegarkan jiwa kita ya, melalui kasih setianya. Dikatakan dalam ayat 4, Engkau besertaku di dalam bahaya, adik-adik, kesulitan. Kita tidak perlu takut ya adik-adik. Kenapa? Karena dikatakan Engkau besertaku. Siapa yang beserta dengan kita? Tentunya Tuhan Yesus yang selalu ada dalam hidup kita. Ada gada dan tongkat Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Dia akan terus membimbing kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Di ayat 5 dikatakan Ia menyediakan hidangan. Ini menggambarkan bahwa Tuhan memperhatikan setiap apa yang kita butuhkan adik-adik. Dan dikatakan ayat 6, kebajikan dan kemurahan akan selalu mengikuti kita. Tuhan Gembala yang baik akan selalu menemani kita semua. Kita akan selalu menerima kemurahan, kita akan selalu menerima kebajikan pertolongan Tuhan. Apapun yang terjadi adik-adik, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan adalah Gembala yang baik. Kak Charles teringat lagu ini ya, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Adik-adik pasti tahu ya lagunya, lagu yang begitu menenangkan ya. Ketika Kak Charles juga ada masalah, Kak Charles nyanyi lagu ini dan Kak Charles menjadi tenang lagi, damai sejahtera lagi, dan yakin dan percaya ya bahwa Tuhan akan menuntun Kak Charles, adik-adik dalam setiap masalah. Tuhan akan menyertai kita dalam setiap lembah kekelaman yang kita lalui. Nah, adik-adik, apakah hal-hal yang membuat kita takut? Apakah hal-hal yang membuat kita jadi tidak percaya, jadi tidak punya keyakinan bahwa Tuhan beserta dengan kita? Apakah ada masalah di dalam keluarga kita? Apakah ada masalah dengan kebutuhan ekonomi? Apakah kita merasa khawatir dan takut akan masa depan kita? Apakah kita mungkin adik-adik ya sekarang ini khawatir, takut mau ujian gitu ya, apa sih ujian UNBK itu ya, ujian nasional berbasis komputer. Mungkin khawatir, takut dapat nilai yang jelek, atau bahkan takut tidak naik kelas gitu ya. Tapi percayalah adik-adik, ketika kita berharap pada Tuhan, ketika adik-adik melakukan, sudah belajar yang terbaik, dan Tuhan pasti melihat jerih lelah adik-adik, upaya adik-adik belajar sungguh-sungguh, dan Tuhan akan memberikan hikmat, memberikan kepintaran, kecerdasan kepada adik-adik, sehingga adik-adik dapat belajar, mengerti, dan ketika ujian nanti dapat menyelesaikan semua soal dengan tuntunan Tuhan. Nah, jangan biarkan ketakutan itu menjajah hidup kita ya adik-adik, menguasai hidup kita. Kalau kita membiarkan hal itu terjadi, maka kita akan terus terpenjara. Kita tidak akan merdeka di dalam Tuhan. Nah adik-adik, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Segala ketakutan kita minta hikmat kepada Tuhan. Kenapa adik-adik? Kita harus terus berharap kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus berkata, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Nah adik-adik, tidak ada pemeliharaan dan kepastian hidup yang sejati, yang benar di luar gembala yang baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Teruslah berharap kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus Gembala yang baik, Dia Allah Immanuel. Dia akan selalu menyertai Kak Charles, menyertai adik-adik, dan menyertai kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini.
Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik, dan kami adalah domba-domba-Mu yang lemah. Kami mau terus bergantung, berharap kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, terus tuntun kami, bimbing kami, dan sertai kami Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini, di tengah pandemi ini Tuhan, cukupkanlah segala kebutuhan kami. Tuhan sertailah dan berikanlah kami damai sejahtera dan sukacita dalam setiap pergumulan kami. Dan juga Tuhan sertai kami, berikan kami hikmat, kebijaksanaan, dan kecerdasan Tuhan dalam studi kami, supaya kami dapat belajar, kami dapat mengerti semua pelajaran kami dengan baik. Dan ketika ujian nanti kami yakin dan percaya, ketika kami sudah melakukan yang terbaik, sudah belajar dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pun akan menyertai kami, membimbing kami dan menuntun kami, sehingga kami dapat memperoleh hasil yang terbaik dan kami dapat naik kelas. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terus semangat ya adik-adik. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.